lagi ya di ibadah HCC tanggal 16 Juni 2022 dengan tema potensi dan kompetensi seorang pria yang akan dilayani oleh Pak Pastor Benny Antonius atau Benny Ang yang bisa dikenalnya. Kita mau mengetahui potensi dan kompetensi apa sih yang Tuhan sediain dalam setiap kehidupan pria dan bagaimana kita bisa mengalaminya dalam kehidupan kita masing-masing ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memimpin kami Tuhan dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih juga sudah mengumpulkan kami untuk ibadah MC di malam hari ini. Berkati dan pimpinlah setiap kami yang melayani dalam malam ini, terutama Pastor Benny yang akan membagikan sebagian dari firman-Mu agar bisa kami bisa mendalami lagi maksud dari firman-Mu Tuhan dan menjalani dalam kehidupan kami. Pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan dalam kuasa tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita akan mendengarkan dulu satu pujian dari mantan vokalis boyband kita yang paling terkenal ini dari Kopo Permai. Silakan Bapak Erik. Shalom. Ya Tuhan ya, kita ketemu lagi di AMC hari Kamis tanggal 16 Juni ini. Bersyukur kita bisa berkumpul kembali. Sebentar kita akan mulai. Kita angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
Kami pria-pria Tuhan, kami siap Tuhan untuk kami bersaksi satu dengan yang lainnya. Kami juga mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang Tuhan pimpin dari pertengahan sampai pada akhirnya kebaktian kami. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya membuka ruangan kesaksian. Barangkali ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilahkan. Silakan Bapak Kiki, mungkin. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Malam. Saya bisa ikut Zoom walaupun saya ada di Blora, Jateng. Puji Tuhan sinyal bagus, mudah-mudahan Zoom dari awal pertengahan hingga akhirnya berjalan baik dan lancar. Terima kasih untuk PS Bank, Benny yang bisa memberikan firman Tuhan semuanya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya jauh-jauh dari Blora bisa bergabung malam hari ini. Makasih Pak Kiki. Ya mungkin dari yang lainnya ada, saya persilahkan. Tidak ada? Kalau nggak ada, ya kita siapkan hati kita ya untuk kita akan menerima firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang berarti. Hidup ini harus jadi berarti.
Bapa, ini Tuhan pengakuan kami Tuhan, biar hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi alat yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Makasih Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang percaya Tuhan lewat pembicaramu Tuhan saat malam hari ini. Bapak Pendeta Benny Antonius, kami percaya Tuhan, harapan Tuhan ada Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, biar firman itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami terus Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan jalannya firman Tuhan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami peralaskan hanya di dalam nama Mesias kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk vokalis kita Bapak Erik. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan pada Pastor Benny. Silakan Pastor Benny. Selamat Tuhan, selamat malam semuanya. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, thank you ya Brother Erik yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian yang membuat setiap kita terus mengingat ya bahwa kehidupan kita itu adalah hanya sebuah kesempatan yang Tuhan kasih atas hidup kita. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita akan dikasih kesempatan hidup ya. Kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa berkarya. Ya. Tapi biarlah setiap kita boleh memahami bahwa Tuhan menyertai setiap kita pria-prianya itu dengan potensi yang memang harus kita terus keluarkan, terus kita gali, bahkan kita bawa untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan. Karena sadar nggak sadar seringkali kita sebagai pria kita tidak menyadari bahwa ada banyak sekali potensi yang perlu kita gali sebagai seorang pria, harus kita keluarkan, harus kita tunjukkan untuk nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ada banyak pria hari ini banyak berdiam diri, ada banyak pria hari-hari ini cukup puas dengan apa yang dikerjakannya, sehingga akhirnya dia tidak melakukan hal-hal yang lebih dan lebih lagi dalam kehidupannya. Bahkan ironisnya ada banyak pria yang hari ini nggak sadar kalau dirinya itu punya potensi. Ya. Seperti tadi Brother Erik, wah punya potensi menyanyi, punya potensi untuk main gitar, punya potensi yang lain-lainnya mungkin. Dan saya percaya pasti punya potensi berkhotbah. Karena potensi berkhotbah itu tidak hanya bicara di atas mimbar, tapi potensi berkhotbah itu bagaimana menghidupi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kepriaan kita, sehingga itu dapat dirasakan oleh banyak pria lainnya, dirasakan oleh banyak orang, oleh keluarga, ya, sehingga akhirnya kita menjadi firman yang hidup yang boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Selamat malam juga buat Pak Gembala, ya, Pak Daniel, terima kasih juga Bro Heiki yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk sharing firman. Pada malam ini kita sama-sama lah untuk kita belajar firman ya, merenungkan firman Tuhan. Saya akan coba sharing, share screen ya materi saya. Oke, puji nama Tuhan. Ya, malam ini kita akan sama-sama kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, satu judul yang begitu luar biasa, ya, satu tema yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang potensi dan kompetensi seorang atau prianya Allah. Kita akan lihat, ya, sebentar, saya ya, judul yang begitu luar biasa, potensi dan kompetensi prianya Tuhan. Dan kita boleh melihat di dalam setiap kehidupan seorang pria, ketika bicara tentang sebuah potensi, itu tidak pernah lepas dari yang namanya studi, tidak lepas dari yang namanya skill, tidak lepas dari yang namanya banyak hal lagi dalam kehidupan seorang pria yang memang harus bisa digali. Yang sumbernya itulah dari otak. Yang sumbernya adalah dari hikmat, ya, yang sumbernya adalah dari pikiran. Di mana ketika kita bicara tentang kompetensi, itu berbicara tentang perpaduan antara attitude, antara knowledge, ya,
antara skill dalam setiap kehidupan kita seorang pria. Oleh karena itu, mari setiap kita malam ini akan sama-sama masuk di dalam satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana setiap kita sebagai seorang pria, kita sebetulnya harus sadar bahwa kita punya potensi dalam setiap kehidupan kita, dan kita memang harus masuk di dalam kompetensi kehidupan, sehingga kita hari ini bisa akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dibawa di dalam panggilan kepriaan kita. Kita akan lihat di dalam satu pembacaan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10b. Firman Tuhan akan kita sama-sama lihat, kita akan sama-sama simak, kita sama-sama renungkan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, saya akan bacakan dari yang keseluruhan saja, dari poin A sampai dengan poin B, walaupun nanti saya akan menitik beratkan di poin B saja. Ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh melihat bahwa firman Allah ini di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b dikatakan, aku datang, Yesus datang, supaya mereka atau kita semua pria-prianya Allah mempunyai hidup. Tapi di sini yang luar biasa adalah dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ya, artinya apa? Bahwa kita sebagai pria-prianya Allah, kita nggak hanya hidup sekedar hidup saja. Kita tidak seperti yang Buya Hamka katakan bahwa kalau hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan pun bisa hidup. Tapi di sini luar biasa kebenaran firman Tuhan, di mana di sini katakan bahwa kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi ketika Yesus datang itu supaya kita punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya percaya bahwa setiap kita, saudara dan saya hari ini, bahwa setiap pria itu akan mengidamkan kehidupannya sehari-hari itu yang bahagia. Kita pasti setuju ya malam ini ya, bahwa kita semua merindukan, mengidamkan kehidupan sehari yang begitu bahagia, ya, kehidupan yang begitu produktif dan berhasil. Namun pada kenyataannya kita boleh melihat, untuk mendapatkan semua itu ternyata enggak begitu mudah buat setiap pria. Ya. Enggak sedikit pria yang hari ini tidak memahami bahwa tercapainya keinginan untuk hidup bahagia itu terkendala oleh adanya gangguan dari pola pikir, ya, atau cara bersikap, dan mulai muncul dalam bentuk cara bertindak dan berperilaku yang secara tidak sadar itu justru akan menjauhkan dirinya dari apa? Dari harapan-harapan tersebut, dari harapan-harapan kita. Oleh sebab itu perlu malam ini kita menyadari bahwa perlu ada sebuah perubahan pola pikir, mindsetting yang memang harus dimiliki oleh para pria. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai pria-prianya Allah, kita dimampukan untuk kita dapat menyesuaikan diri dan membangun diri kita dalam menghadapi rintangan dan tantangan. Saya percaya bahwa setiap kita menghadapi berbagai macam rintangan. Walaupun saya hari ini sebagai seorang hamba Tuhan, bukan berarti saya bebas rintangan. Tapi saya menghadapi banyak rintangan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu malam ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Perlu disadari bahwa Tuhan telah memberikan potensi dan kompetensi yang sama bagi setiap pria di seluruh dunia. Di Agape Men's Community. Amin. Puji nama Tuhan. Bahwa kita harus yakin bahwa Allah itu sudah memberikan potensi dan kompetensi yang sama. Namun masalahnya adalah seberapa jauh kita bisa memanfaatkan segala sesuatu itu dengan maksimal. Ya. Potensi itu sudah diberikan sama. Ya. Cuman seringkali kita nggak sadar bahwa ada banyak potensi yang harus kita gali. Ada banyak potensi yang harus kita keluarkan. Sehingga kehidupan kita sebagai pria kita dapat memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu mari setiap kita, hari ini kita harus masuk ke dalam langkah utama kepriaan kita, yaitu bagaimana setiap kita mempunyai sesuatu yang perlu kita pikirkan sebagai langkah yang utama. Sebagai langkah yang terpenting, ada apa? Melakukan perubahan cara pandang. Sekali lagi, melakukan perubahan cara pandang. Cara pandang seperti apa? Cara pandang di dalam Yohanes 10 ayat 10. Yaitu apa? Tuhan tidak ingin membiarkan hidup setiap prianya dalam kekurangan. Yang setuju boleh katakan amin. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan nggak mau, Tuhan nggak ingin bahwa kehidupan kita sebagai pria itu hidup dalam kekurangan, melainkan apa? Hidup di dalam kelimpahan. Dan inilah kebenaran firman Tuhan bahwa aku datang
supaya mereka atau supaya setiap pria-prianya Allah mempunyai hidup. Dan mempunyainya tidak hanya sekedar hidup, tapi mempunyai di dalam segala kelimpahan. Terpujilah nama Tuhan. Dan kita boleh melihat bahwa Yohanes 10 ini merupakan sebuah potensi dan kompetensi prianya Tuhan. Mari setiap kita hari ini menggali sedikit tentang sedikit pengetahuan, saya ikut sama-sama belajar apa sih yang dinamakan dengan potensi. Karena ternyata ada beberapa ahli yang menyimpulkan atau memberikan sebuah pengertian tentang potensi. Ya, Sri Hapsari mendefinisikan bahwa potensi itu adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan latihan dan sarana yang memadai. Sekali lagi, bahwa potensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam, yang ada di dalam dirinya, dan mempunyai kemungkinan, ada kemungkinan untuk dikembangkan jika didukung dengan latihan dan sarana yang memadai. Seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa ada potensi yang perlu kita gali, ada potensi yang perlu kita keluarkan, ya. Dan potensi ini dapat terus kita kembangkan dan harus didukung dengan latihan dan sarana yang memadai. Dan ketika bicara tentang kompetensi, itu selalu mencakup sebuah keahlian, selalu mencakup sebuah pengetahuan, selalu mencakup sebuah ciri perilaku dari seorang pria yang dibutuhkan secara efektif untuk melaksanakan usahanya, untuk melaksanakan kegiatannya dalam mencapai kemaksimalan. Sangat penting kata kemaksimalan. Karena kehidupan seorang pria, kemaksimalan seorang pria dengan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Artinya ketika kita mau serupa dengan Kristus, kita harus ada hidup di dalam kemaksimalan. Dan ketika bicara tentang kompetensi, tadi yang mencakup tentang keahlian, tentang pengetahuan, tentang ciri-ciri perilaku kehidupan kita yang akhirnya bisa dilihat oleh banyak orang, itu nggak bisa mengalir begitu saja. Itu perlu dibangun, itu perlu dirilis, itu perlu dikerjakan, dilatih tadi katakan, ya. Perlu ada sarana-sarana pendukung yang memadai sampai akhirnya itu bisa dinikmati, dilihat, dirasakan oleh banyak orang. Mungkin dari dua kata ini, dari potensi dan kompetensi, kita juga masih juga mungkin bisa memahami ada satu kata lagi, ya, yang begitu ngetren tentang kata passion, ya. Nah, sama enggak passion dengan potensi ataupun kompetensi? Beda. Passion itu adalah suatu kecenderungan yang kuat terhadap aktivitas atau kegiatan yang disukai di mana mereka memberikan waktu dan energinya untuk kegiatan tersebut. Passion ini dikerjakan dengan memberikan waktu dan energi yang banyak, yang maksimal di situ. Semakin ditekuni, maka secara otomatis passion itu akan semakin bertumbuh. Ciri passion adalah apa? Ketika dia menikmati, ketika seorang pria menikmati dan bisa mendatangkan kebahagiaan dan setelah kepuasan di dalam mengerjakan segala sesuatu, itulah sebuah passion. Makanya ketika bicara tentang passion, seringkali pria itu lupa waktu. Seringkali pria itu merasakan begini, kalau saya nggak melakukan ini, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang nggak komplit, ada sesuatu yang hilang. Ya. Kita lihat, saya tahu bahwa di sini ada Brother Haiki yang senang sekali dengan otomotif. Ya. Saya percaya kalau hanya suka motor doang, gitu ya, nggak akan mungkin bisa akhirnya mendalami menjadi seorang yang memiliki sebuah bengkel. Kalau hanya ingin punya sebuah bengkel, semua orang bisa. Tapi karena di situ melihat bahwa ketika ngoprek motor kayaknya enaknya diginiin, enaknya digituin, ya, dibuat semacam ini, semacam itu, sampai akhirnya ketika mengerjakannya menghabiskan banyak biaya, menghabiskan banyak waktu. Nah, ini yang dikatakan dengan passion. Ya, ada Om Baren yang biasa main gitar. Kalau mungkin hanya main gitar doang, kalau nggak ada passionnya, ya udah main gitar hanya sekedar main gitar aja. Makanya nanti kita akan lihat bahwa passion itu bukan hobi, dan hobi itu belum tentu merupakan passion. Banyak kita punya hobi, tapi belum tentu kita punya passion di situ. Ya, sekali lagi saya katakan kita punya hobi masing-masing, tapi seberapa kita hari ini melihat bahwa kita punya passion di dalam hobi. Makanya kita harus bedakan semua itu. Kita akan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Satu contoh pembacaan firman Tuhan yang begitu luar biasa, ya, tentang
talenta. Di dalam Matius pasal yang ke-25. Saya akan bacakan ayat ke-14. Firman Tuhan katakan gini, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Puji nama Tuhan. Di sini kita boleh melihat bahwa ketika sang tuan ini pergi, dia menitipkan hartanya, dia menitipkan talentanya. Yang 1 5, yang 1 2, dan yang 1 talenta. Yang menjadi catatannya adalah talenta itu diberikan menurut kesanggupannya. Sang tuan tahu bahwa masing-masing hambanya itu memiliki kesanggupannya. Tapi catatan penting lainnya adalah tidak ada satupun dari hambanya yang tidak diberikan kepercayaan itu. Oleh karena itu kita percaya sebagai prianya Tuhan bahwa kita semua diberikan potensi oleh Tuhan. Entah seberapa banyak kepercayaan yang diberikan kepada kita. Ya. Bahwa hidup kita adalah kesempatan untuk kita mengembangkan talenta kita. Kita punya kesempatan yang berbeda. Kita punya kesanggupan yang berbeda. Tapi satu hal yang harus kita percaya, satu hal yang harus kita yakini, bahwa setiap kita punya potensi, setiap kita punya talenta yang Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita bawa, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Untuk kita bawa sebagai sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Dan ini tidak main-main. Bahwa kita sebagai prianya Allah, kita dituntut sebuah tanggung jawab yang dari Tuhan. Untuk kita mengemban setiap potensi, setiap tanggung jawab yang hari ini kita bawa, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh melihat, ayat 16 itu menceritakan tentang respon dari hamba yang memiliki 5 talenta. 16, 17, 18 ini berbicara tentang respon. Ya, walaupun kita di mute kita katakan respon. Ya, karena respon ini sangat penting dalam kehidupan seorang pria. Ayat 16 katakan begini, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ada multiplikasi, ada pelipat gandaan. Ayat 17 katakan hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Ya, berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Menikmati lebih juga. Ayat 18 katakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Wow. Ya, kita lihat. Ya, ada satu power statement katakan begini. Respon yang benar membentuk kedewasaan. Ya. Respon itu ternyata membuktikan sebuah hasil. Respon itu membuktikan sebuah dampak dalam sebuah keputusan. Hamba yang diberikan kepercayaan 5 talenta, dia menjalankan uang itu dan beroleh laba 5 talenta. Begitu pula dengan hamba yang memiliki 2 talenta. Dia pun menjalankan uang tersebut dan memiliki laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, dia pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ada keputusan yang memang harus selalu diambil. Dan itu akan mengakibatkan sebuah dampak, sebuah hasil ke depannya. Ya. Dan respon itu menjadikan potensi dalam setiap kehidupan kita yang semakin berkembang. Atau boleh saya katakan gini, bahwa respon itu menjadikan potensi yang berkompetensi. Wow. Ya. Jadi respon itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita boleh melihat bahwa potensi atau talenta yang sudah ada bahkan berkembang dalam diri kita seharusnya itu semakin dikembangkan menjadi level yang lebih tinggi lagi. Kita harusnya sebagai seorang prianya Allah nggak mau cukup puas dengan apa yang hari ini sudah kita punya. Sudahlah, hari ini saya sudah mapan. Sudahlah, hari ini saya sudah hidup dalam kebenaran. Nggak bisa hanya sampai di situ doang. Karena kita memang dipanggil untuk kita menjadi berkat. Kita dipanggil untuk kita mengkamiri dunia ini. Kita sudah ditentukan menjadi terang dan garam. Terang itu nggak akan mungkin bisa disembunyikan. Terang itu pasti bersinar. Garam itu pasti dirasakan. Dan kita dipanggil sebagai pria-prianya Tuhan untuk mengembangkan segala sesuatu yang menjadi talenta, menjadi potensi dalam setiap kehidupan kita untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Bernyanyi, bermusik, itu harus ditingkatkan. Untuk menjadi semakin lihai, untuk menjadi semakin bagus, untuk menjadi tampil lebih mengesankan.
mengesankan di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melayani Tuhan, di dalam kita bermusik, di dalam kita bernyanyi, dengan sebuah passion yang ada di dalamnya, wow, luar biasa. Saya percaya itu sangat mengesankan bagi Allah. Dan saya juga yakin percaya bahwa itu mengesankan bagi sesama. Begitu pula dengan berkhotbah. Kita akan terus menjadi pengkhotbah yang semakin mantap, semakin dinamis, semakin berkualitas, mudah dimengerti, memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan spirit, dan mudah diingat atau menjadi rema. Yang menjadi pergumulan saya ketika saya akan membawakan firman, membawakan sebuah renungan, Tuhan, tolong kasih sesuatu yang sederhana deh, kasih sesuatu yang mudah dimengerti deh, supaya pasti setiap orang-orang yang ada di dalam perkumpulan atau komunitas sharing ini bisa mengerti dan menjadikan firman Allah itu rema dalam kehidupan. Karena memang itu harus terus dikembangkan. Dan bagaimana mengembangkannya? Ada melekat dengan Tuhan. Dan kita boleh melihat ada banyak tokoh inspirasi yang memiliki kelemahan tubuh, namun akhirnya mereka menemukan potensinya dan mengembangkannya. Bahkan kita boleh melihat bahwa mereka jauh lebih hebat di bidangnya dibandingkan mereka yang sempurna secara fisik. Hari ini saya sempurna secara fisik, tapi saya bisa melihat ada banyak orang-orang yang tidak sempurna secara fisik. Mereka all out dalam mengerjakan segala sesuatu. Kita tahu seorang tokoh bernama Stevie Wonder, ya, dengan kebutaannya dia bisa menciptakan banyak lagu. Dia bisa menjadi seorang produser, ya. Kita tahu Nick Vujicic, ya, bagaimana dia tidak memiliki kesempurnaan di tangan dan kakinya, tapi dia bisa menjadi seorang motivator yang hebat. Dia bisa menunjukkan walaupun dengan tangan yang pendek, kaki yang tidak sempurna, dia bisa berenang dengan baik. Kalau kita masuk ke dalam negeri, ya, kita tahu seorang artis cilik, ya, kalau dulu cilik, kalau sekarang udah gede, ya, yang bernama Gracia Epifania, ya, dia juga buta, tapi dia dapat menyanyi dari hati, dia dapat menggugah banyak orang. Bahkan ketika saya menyanyikan pujiannya, air mata saya pun bisa menetes. Kenapa? Bukan hanya bicara tentang konteks pujian, tapi ketika saya mendengarkan bagaimana pujian itu dilantunkan dari hati, dengan sebuah passion yang Tuhan taruh. Dan dia mengembangkan segala sesuatu yang dia lihat sebagai sebuah potensi. Dia gali, dia kembangkan menjadi seorang penyanyi yang hebat. Bahkan mungkin kalau kita dalam dunia musik, kita tahu Kang Yana Mulyana, ya, seorang pemain gitar difabel, ya, bagaimana dia juga kakinya juga tidak sempurna, tangannya tidak sempurna, tapi dia bisa main gitar luar biasa. Dan ini nggak dilakukan dengan biasa-biasa aja. Dia gali potensinya ketika dia berusia 12 tahun. Dia terus belajar, mengembangkan semuanya. Selama 18 tahun dia belajar terus. Sehingga dia bisa menjadi seorang gitaris yang hebat. Dan dia katakan selama 8 jam sehari saya main gitar. Ayo kita balikin kepada diri kita sebagai seorang pria-prianya Allah. Seberapa kita hari ini punya satu ketetapan, kita mau belajar segala sesuatu 8 jam sehari dalam bidang yang sama. Sekolah aja 8 jam itu mengerjakan banyak hal. Bekerja kita 8 jam mengerjakan banyak hal. Tapi ini mengerjakan segala sesuatu dengan satu hal selama berjam-jam. Artinya apa? Ada totalitas di situ. Ya. Oleh karena itu, potensi atau talenta yang ada itu harus senantiasa dikembangkan. Ya. Dan kita memang harus terus melihat bahwa Tuhan memberikan berbagai macam kemampuan dalam setiap kehidupan kita. Seperti dikatakan menyanyi, bermusik, berkhotbah. Dan saya katakan bahwa Tuhan menciptakan setiap prianya. Tuhan menciptakan saudara dan saya di dunia ini bukan tanpa potensi. Yang setuju boleh katakan amin. Tuhan menciptakan engkau dan saya di dunia ini bukan tanpa potensi. Tapi setiap kita semua memiliki potensi yang daripada Tuhan. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, Kejadian 1 ayat 28 katakan begini, Allah memberkati mereka, Allah memberkati Adam dan Hawa, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saya nggak mau menekankan di beranak cucu dan bertambah banyak, karena setiap pria sudah mengerti tentang hal itu. Penuhilah bumi. Tapi sini ada kata dan taklukkanlah. Itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya, puji nama Tuhan. Kata taklukkanlah, kata berkuasalah, itu mengandung sebuah potensi yang besar yang Adam dan Hawa miliki. Dan ketika mereka harus menaklukkan, ketika mereka harus berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi, mereka harus mengembangkan potensi itu. Mereka harus berkompetensi dalam kehidupan mereka untuk mereka dapat menikmati apa yang menjadi perintah Tuhan tersebut. Menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. Jadi kita boleh melihat bahwa manusia, bahwa pria-pria Allah itu diciptakan sesuai dengan rencana Allah yang begitu terperinci, enggak main-main. Semuanya ada patternnya, semuanya ada patronnya, semuanya ada rule-nya. Di mana setiap kita, baik manusia ataupun kita para pria-prianya Tuhan, kita diberikan free will, kita diberikan kehendak bebas, kita diberikan naluri, kita diberikan perasaan, kita diciptakan di dalam imago Dei, di dalam satu bentuk serupa, segambar dengan Allah. Dan mari setiap kita pria, kita hari ini harus mengerti bahwa setiap kita harus melakukan bagian kita jika semuanya masih dalam kontrol kehidupan kita. Dan kita harus percaya, kita harus yakin. Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi para pria yang mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saya mau katakan begini, bahwa potensi itu dapat ditingkatkan oleh setiap pria yang menyadari memiliki potensi. Sekali lagi, menyadari memiliki potensi. Seberapa kita hari ini sadar bahwa kita punya potensi? Seberapa kita hari ini sadar bahwa kita memiliki sebuah kemampuan? Seberapa kita hari ini menyadari bahwa kita memiliki banyak talenta dalam setiap kehidupan kita? Dan saya mau katakan bahwa meningkatkan potensi, meningkatkan kemampuan, itu tidak mengenal usia. Seberapapun hari ini yang ada di Zoom meeting hari ini, saya masih sangat muda. Ada orang-orang tua yang saya hormati di Zoom ini. Saya bukan menggurui, tapi saya mengatakan bahwa meningkatkan potensi itu tidak mengenal usia. Seberapapun usia saudara dan saya hari ini. Meningkatkan potensi itu tidak didasarkan dengan situasi. Wah, nggak mungkin lah saya orang nggak punya. Nggak mungkin lah saya punya banyak keterbatasan seperti yang saya bilang. Ya. Tapi meningkatkan potensi itu selalu didasari dengan kemauan yang tinggi. Masalahnya, seberapa kita punya kemauan yang tinggi? Seberapa sih kita hari ini sadar bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa, ada sesuatu yang sangat besar yang sudah Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bicara tentang talenta, mungkin udah sering dengar ya, baik dari Pak Gembala ataupun dari pembicara-pembicara lainnya, kita hanya sedikit flashback saja, kita hanya sedikit mengingat saja tentang kata talenta ini, tentang sesuatu yang namanya talenta ini. Coba saya akan sedikit membuat sebuah perhitungan, sebuah gambaran untuk kita sama-sama mengerti tentang talenta itu begitu berarti, talenta itu begitu besar ya nilainya. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Di mana 1 dinar itu adalah upah per hari. Ya. Upah per hari kalau hari ini ada tukang yang bekerja di gereja kami ya untuk membangun merenovasi gereja, itu kita kasih 125.000 per hari. Ya. Harga kasih karunia, ada banyak tukang-tukang yang lebih mahal daripada itu. Tapi saya ambillah 125.000 per hari. Seperti halnya saya suka kasih kepada tukang yang tidak terlalu profesional mungkin ya seperti itu. Dan 1 dinar itu artinya adalah upah 1 hari tadi, 125.000. Jadi kita bisa lihat bahwa 1 talenta yang tadi adalah 6.000 dinar, kalau kita kalikan 6.000 dikali 125.000, itu nilainya ada 750 juta. Wow, angka yang besar ya. Angka yang besar. 1 talenta itu sama dengan 750 juta kalau kita rupiahkan. Ya. Dan kita bisa bayangkan, kalau ternyata kita dapat 2 talenta dari Tuhan, kalau kita ternyata dapat 5 talenta dari Tuhan. Wow, ini angka yang sangat besar. Yang seringkali hari ini nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita sadari bahwa Tuhan menitipkan sesuatu yang besar. Seringkali hari ini kita melihat kita hanya punya 1 kemampuan. Itu adalah sebuah kemampuan yang kecil. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa main musik, kita hanya bisa worship leader, kita hanya bisa menjadi
yang mungkin bagian-bagian terkecil di dalam persekutuan, di dalam gereja, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Tapi seberapa kita memahami itu adalah sesuatu yang besar, harta yang begitu besar, yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita untuk kita bawa, untuk kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. 5 talenta, wow, saya nggak tahu seberapa banyak pria-pria yang ada di Zoom meeting ini memiliki talenta yang mungkin Tuhan kasih 5, 6, 7, 8, 10 mungkin. Adalah sesuatu yang begitu sangat besar. Dan kita boleh melihat 1 talenta itu dapat dikatakan bekal hidup atau modal upah selama 6.000 hari. Artinya kita punya bekal, punya modal, punya sesuatu yang jadi pegangan itu selama 16,5 tahun. Bisa kebayang dong, kita nggak ngapa-ngapain aja. Ya, kalau sejak kita lahir sampai umur hampir sweet 17 gitu ya, baru kita mau bekerja. Karena apa? Kita udah dikasih bekal. Apalagi kalau kita berupaya, kita bekerja, kita melipat gandakannya. Ya, ini kita buat contoh seperti itu. Kalau dalam perhitungan yang lain, dikatakan gini, 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Ya, saya nggak mau bicara tentang muluk-muluk yang terlalu besar. Saya ngambil gambaran dari harga emas, harga perak, maaf, per hari ini dari rajamas.indonesia.co.id. Harga perak per gram itu Rp8.000. Ya, artinya apa? Dikali 34 kilo itu artinya Rp27.200.000. Artinya kalau kita kalikan, ya, kalau kita kalikan tadi dibagi 6.000 hari, lebih kurang ya 500 perak. Tapi ingat loh, 500 perak kita nggak ngerjain apa-apa. Ini yang kecil aja. Artinya apa? Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita, menjadi bekal dalam kehidupan kita, dan kita mampu mengerjakan sesuatu hal yang besar. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini yang Tuhan sudah tahu dalam setiap kehidupan kita. Kita tuh udah dikasih modal. Bisa kebayang ya. Kalau di sini ada Brodiki ya. Kalau Brodiki dikasih duit gitu kan. Ya. 3,7 M. Mau dijadiin apa tuh? Kayaknya udah nggak akan jadi broker lagi meren. Gitu. Mau langsung bikin perumahan aja di sana sini. Dapat cuan bikin lagi tempat lain. Bikin cuan dapat tempat lain. Ya. Kita diberikan satu potensi yang ternyata begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Dan semua itu nggak bisa hanya berhenti di situ. Perlu yang namanya kompetensi. Ya. Di mana kompetensi ini menurut Mitrani katakan ini, suatu kepribadian yang mendalam, serta melekat dan sudah dalam diri seseorang, sudah dapat diprediksi pada suatu keadaan serta tugas pekerjaan. Artinya bahwa kompetensi ialah sebuah karakteristik seorang pria yang melekat. Seberapa kita mau melakukan perubahan, mengubah pola pikir, mengubah cara pandang, merubah mindset kehidupan kita, bahwa kita diberikan kemampuan, nggak ada yang nggak mampu. Makanya firman Tuhan dengan tegas katakan, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa setiap kita prianya Allah, kita tidak akan pernah hidup untuk meminta-minta. Katakan amin. Ya, kita nggak akan pernah kekurangan. Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan kita. Tuhan pasti penuhkan setiap kebutuhan kita. Cuma seberapa kita hari ini yakin dengan penyertaan Tuhan itu. Seberapa kita yakin dengan potensi yang sudah Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kita. Seberapa kita hari ini yakin dengan kehidupan kita yang penuh dengan kasih karunia dari Allah. Dan seberapa kita yakin bahwa ada Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kita. Memampukan kita untuk kita melakukan perkara-perkara yang hebat. Memberikan buah yang tidak hanya sekedar buah, tapi buah yang lebat, buah yang manis. Wow, luar biasa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi ini. Yang pertama adalah pengalaman. Baiklah, pengalaman kita dengan Tuhan itu harus kita bawa untuk kita dapat terus mengupgrade setiap kehidupan kita. Kita nggak akan pernah bisa banyak ngomong tentang Tuhan kalau kita nggak pernah ngalamin Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa cerita sama orang lain tentang kebesaran kedahsyatan Tuhan, tentang hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita di luar batas pemikiran kita kalau kita nggak pernah ngalamin Tuhan. Makanya sangat penting bagi para pria untuk kita mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kita, mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan. Ya. Ada faktor yang mempengaruhi keterampilan. Bagaimana setiap kita menjadi seorang yang terampil, menjadi seorang yang cakap, untuk kita dapat mempersembahkan segala hal yang terbaik dalam Tuhan. Punya motivasi yang benar. Ya.
Kita nggak pernah melihat siapa yang berdiri untuk berkhotbah. Kita nggak pernah melihat hari ini ada apa di gereja. Tapi kita terus memiliki motivasi bahwa kehidupan saya hanya untuk kepentingan Tuhan. Sehingga setiap kita para pria-prianya Tuhan itu akan menjadi pria-pria yang selalu siap untuk mengerjakan bagiannya di dalam panggilan kekudusan Tuhan. Motivasi harus benar. Karena itu mempengaruhi kompetensi. Ya. Karakteristik pribadi kita itu harus benar. Harus benar. Harus punya nilai yang benar di hadapan Tuhan. Karena karakter itu sangat penting. Ya. Ada banyak orang yang hari tanpa sadar menjadi batu sandungan di dalam pelayanan. Ada banyak pria yang gak sadar hari ini menjadi batu sandungan bagi keluarga. Tapi mari setiap kita hari ini memiliki karakter Kristus dalam setiap kehidupan kita. Emosi kita itu mempengaruhi. Ya, seringkali hari ini sebagai seorang pria, hari ini jalan Cihanjuang dibuat satu jalur. Ya, saya harus akui ini. Saya pun hanyalah seorang pria yang juga punya kelemahan. Dibuat satu jalur sehingga akhirnya kalau saya harus melakukan aktivitas itu harus berputar. Bisa kebayang yang tadinya begitu cepat harus berputar. Dengan kebiasaan baru ini. Sehingga ketika melihat orang lain yang akhirnya menyeleweng ataupun melanggar, itu mulai emosi itu terbangun. Bangkit emosi itu. Ya. Dan saya akhirnya agak bisa berteriak tadi. Ya, karena apa? Ada pemotor yang dari atas itu dia makan jalur yang berlawanan. Sepertinya jalur biasa aja. Mungkin dia juga nggak tahu, mungkin dia nggak sadar. Tapi saya berteriak satu, takut dia celaka. Yang kedua, saya udah susah payah, dia enak-enakan banget. Dan saya mulai berteriak, ini satu jalur. Wah, saya bonceng istri saya bilang begini, sudah bertahun-tahun Mama nggak pernah dengar Papa berteriak di jalan. Hari ini berteriak lagi. Aduh Tuhan Yesus tolong. Ya. Ternyata emosional itu dapat mempengaruhi bagaimana kita dapat membangun potensi kehidupan kita yang boleh hidup memuliakan Tuhan. Intelektual seorang pria itu sangat mempengaruhi kehidupan kepriaan. Seringkali kita merasa pandai, seringkali kita merasa tidak terlewati oleh banyak orang. Dan kita mulai mengatakan, aku yang terbaik. Dengan segala sesuatu yang terjadi, katakan aku. Kita dulu lupa bahwa itu adalah Tuhan yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Baik, setiap kita pria-prianya Tuhan, kita kembali. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Luar biasa. Kita sudah diciptakan dan kita dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita mengalami yang namanya finishing well. Iya. Menggapai tujuan ilahi. Ya, sebagai pria-prianya Allah. Melakukan sesuai dengan potensi pria yang boleh berkemenangan, pria yang ada dalam kemaksimalan. Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jika para pria tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam setiap kehidupan para pria, mintalah apa saja yang setiap pria kehendaki, maka setiap pria akan menerimanya. Puji nama Tuhan. Malam ini mungkin firman Tuhan tidak saya panjangkan dan waktu juga begitu terbatas, tapi biarlah segala sesuatu yang hari ini boleh kita dengar, malam ini kita boleh dengar, itu boleh menjadi sebuah rema yang boleh membawa setiap kita melihat kembali bahwa Tuhan memberikan potensi kepada setiap pria. Dan tugas kita hari ini dalam mengembangkannya dalam sebuah kompetensi yang benar di dalam firman Tuhan sehingga kita menjadi pria-prianya Allah yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih nih buat Pak Penny buat firman Tuhannya. Untuk doa firman bisa saya minta Pak Andreas dulu untuk doa firman kok. Siap. Yo sahabat AMC, mari kita berdoa untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan mau mengajar kami begitu
detil lagi, begitu dalam lagi, sehingga kami boleh memahami setiap potensi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengembangkannya menjadi satu kompetensi, sehingga kompetensi ini menjadi satu hal yang berkenan pada Tuhan, bahkan menjadi berkat buat. Dan terus Tuhan tambahkan setiap potensi dalam hidup kami, talenta-talenta itu bukan untuk kemuliaan diri kami, tapi sungguh-sungguh kami boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Benny Antonius juga yang sudah bagi berkat bagi kami. Tuhan terus pakai kehidupan pelayanannya, rumah tangganya, apapun yang sedang dikerjakannya, Tuhan yang membuat berhasil. Dan dengan kasih karunia Tuhan, Bapak Benny juga boleh dipakai Tuhan semakin banyak menjangkau banyak jiwa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan tetap pimpin, sertai, sehingga sukacita Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ko Andreas. Untuk sesi selanjutnya kita mau ada tanya jawab ya. Tapi sebelum tanya jawab ada pujian dulu mungkin dari host. Siap. Silakan kok.
Ya, terima kasih untuk pujiannya dari Andres. Ada Bapak-Bapak yang mau bertanya nih tentang potensi dan kompetensi ini? Biasa Pak Beno nih, suka nanya Pak Beno. Nah, Ya, Willy, thank you Willy. sama-sama Pak Beno. Kalau nggak dipanggil Willy mah nggak bakalan muncul saya. Willy. Oh, terharu saya Pak Beno. Thank you. Selamat malam Pak Beni. Malam Pak Beno. Ya, terima kasih. Saya dapat menikmati apa yang Pak Beni sampaikan mengenai potensi dan kompetensi ini. Memang ini ada keterkaitan potensi dan kompetensi. Juga ada tadi tambahannya mengenai passion ya Pak. Ya, passion. Ini memang erat kaitannya ketiga hal ini saya dapat menikmati. Dan tadi saya setuju juga Pak, apa yang Bapak katakan, potensi ini tidak mengenal batas usia. Ya, jadi tapi di balik itu seringkali kita melihat kenyataan Pak di kehidupan kita sebagai pria mengenai pelayanan. Kadang-kadang pelayanan itu dibatasi juga oleh faktor usia, Pak. Ada kadang-kadang seorang WL yang memang sudah dipakai Tuhan, tetapi dia memberhentikan sendiri. Waduh, saya sudah tua, saya sudah tidak pantas. Atau ada juga dari pihak gereja yang membatasi mengenai pelayanannya, Pak. Ya, jadi mengenai hal tersebut ada keterkaitannya dengan Matius 25 ayat 15 yang tadi. Ini ada yang bisa multiplikasi dan ada yang tidak bisa karena dibatasi oleh hal yang tadi saya sebutkan tadi, Pak. Nah, dalam hal ini bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini, Pak? Dibatasi oleh diri sendiri dan dibatasi oleh keadaan lingkungan tersebut. Betulnya dia masih punya potensi untuk berkembang, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Silakan, Pak. Makasih, Pak. Aduh. Nggak ada suaranya, Pak. Masih mute Pak Beni. Ya, udah. Ya, Pak, lanjut. Nah, Mute ada ya. Pak. Nah, sip. Ya. Ini terima kasih ini buat kakak saya yang bertanya ini namanya. Di kolom chatting ini kakak adik. Ya ini buat koko saya, thank you. Ya, jadi terima kasih Adiko. Ya, jadi memang seringkali yang menjadi kesalahan fatal dari kehidupan kita, ya nggak hanya pria sebetulnya, banyak juga wanita ya, tapi kita bicara tentang segmen seorang pria. Ya, yang pertama adalah dalam diri sendiri tadi. Bahwa seringkali kita membatasi bahwa kehidupan kita itu kayaknya udah cukup lah di dalam melayani Tuhan. Usia kita sudah cukup, kita sudah cukup memberikan kontribusi yang banyak dengan usia yang semakin bertambah. Kita melihat potensi-potensi yang baru dari anak-anak muda sehingga akhirnya seringkali kita memutuskan udahlah saya berhenti aja. Nah ini sebetulnya juga yang seringkali menjadi sebuah celah dalam kehidupan kita yang kita berkata cukup stop sampai di sini aja karena kita melihat ada orang-orang muda yang jauh lebih memiliki potensi lebih dari kita. Pertama seringkali terjadi seperti itu. Makanya ini bukan tentang saya tapi ini tentang Tuhan. Sampai hari ini saya masih tetap sekolah walaupun saya juga belum terlalu tua. Tapi banyak anak-anak muda yang hari ini dalam pergerakan-pergerakan muda itu begitu punya potensi yang luar biasa. Saya harus bekali kehidupan saya dengan saya bersekolah, gitu kan. Nah, begitu pula dengan gereja yang melihat sebetulnya mungkin ada batasan usia, ya. Walaupun dalam melayani Tuhan nggak ada masa pensiun, ya. Melayani Tuhan itu akan terus, ya, berkesinambungan sampai Tuhan memanggil kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi sebaiknya kita memang hari ini menyikapi ketika kita menyadari usia kita sudah cukup tua, ya maaf tanda sudah senja, mungkinnya sudah semakin bertambah dan kita boleh melihat itu menjadi sebuah potensi regenerasi.
Bagaimana kita akan meng-hire anak-anak muda untuk bisa ada di dalam posisinya, tapi kita jangan pernah lepas, ya. Karena ada banyak anak muda yang hari ini punya kemampuan yang cukup baik, tapi mereka juga tidak punya sebuah pengalaman di mana mereka itu bisa membuat sebuah dinamika sosial. Nah, orang tua ini yang memang harus hadir di situ menjadi pengayom, ya. Dan seringkali ada batasan dari antara anak muda kepada orang tua. Ya walaupun tidak ada pada posisi, dan saya percaya bahwa melayani itu bukan bicara tentang posisi, tapi melayani itu selalu bicara tentang aksi kita, bagaimana kita punya sebuah gairah untuk tetap ada di situ, untuk kita memberikan sebuah masukan. Nah seringkali orang tua juga kan suka bilang gini, wah saya udah banyak pengalaman nih, harusnya begini, harusnya begitu. Nah ini yang harus di-combine, ini harus berkolaborasi antara anak-anak muda dan orang-orang tua. Jadi setiap kita yang hari ini sudah semakin senja, bertambah usia, jangan pernah putus untuk kita tetap melayani Tuhan. Menggali terus potensi. Karena apa? Ketika kita semakin terus memperlengkapi dengan potensi-potensi yang baru, ya kita percaya bahwa kita bisa memberikan pengalaman-pengalaman itu kepada anak-anak muda, kepada orang-orang yang hari ini diregenerasi untuk membangun pekerjaan Tuhan itu semakin dahsyat. Mungkin itu, kakakku. Ya, terima kasih. Artinya kita memang kalau kita ada satu decide atau keputusan untuk berhenti, berarti bukan berhenti ya Pak. Kita bisa menjadi sebagai mentor atau trainer ya Pak ya. Iya betul. Karena mereka butuh ya. Karena kita bicara tentang intelektual tadi katakan, tidak hanya berbicara tentang pendidikan, tapi bagaimana ada sekolah kehidupan. Makanya Musa pun dipanggil menjadi dua kan. Dari pertama dia sekolah dalam kerajaan untuk dia punya potensi sebagai seorang pangeran, dan dia sekolah kehidupan supaya punya kerendahan hati, supaya bisa memimpin dengan hati. Nah kita orang-orang tua yang sudah banyak makan asam garam ini yang kita harus turunkan kepada anak-anak muda. Ya, oke. Semangat Pak, semangat 45. Semangat 45. Thank you my brother, thank you. Tuhan berkati Pak. Sama-sama Tuhan berkati. Masih cukup waktu buat satu pertanyaan lagi kok? Atau udah cukup? Boleh satu lagi kalau ada. Kalau nggak ada ya langsung. Ya. Ada pertanyaan lagi nih buat Pak Beni. Dari mukanya Pak Erik mau nanya nih. Pak Erik Yonatan mau nanya Pak Erik? Udah cukup jelas bro. Yang lain coba. Pak Willy sendiri atau? Oh enggak, saya jelas banget. Dari Bapak Kiming and the Gang ini ada yang mau bertanya. Oh, cukup jelas ya. Siap. Tampaknya tidak ada pertanyaan lagi Pak Beni. Sudah cukup jelas tampaknya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Hendaklah kita sebagai pria bisa menyadari potensi yang kita miliki dan memaksimalkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih buat Pak Beni, buat firman Tuhannya malam hari ini, buat pelayanannya, semakin diberkati buat kehidupannya dan keluarganya. Terima kasih Pak Beni. Sama-sama. Thank you semuanya. Ya, untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Ko Aiki. Silakan kok. Oke, thank you Bro Willy, Bro Erik, thank you buat pelayanannya jadi moderator. Buat Bro Erik juga udah pujian penyembahan. Thank you juga buat hambanya. Sama-sama. Dengan Pak Beni Antonius, thank you buat kebenaran bantuannya yang begitu luar biasa. Begitu energik ya, begitu semangat. Saya percaya walaupun mungkin dalam kelelahan, walaupun dalam kesibukannya, tapi Pastor Beni Antonius ini sungguh luar biasa, mau memberikan berkat firman Tuhannya buat sahabat-sahabat AMC yang ada di Bandung, ada di Blora, ada sahabat ACC juga, ada Pak Jimmy juga dari Kerawang. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa mendengarkan, kita bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Thank you sekali lagi Bengan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhannya, dan saya merasakan bahwa banyak potensi yang harus terus kita gali untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan kita juga harus meresponi firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan satu yang saya dapatkan bahwa
Kompetensi ialah sebuah karakter seorang pria yang melekat kepada Tuhan. Itu yang harus kita terus lakukan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap melekat terus kepada Tuhan, untuk kita tetap bisa intim sama Tuhan. Dan saya percaya ada potensi-potensi ilahi yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, untuk kita bisa lebih maksimal lagi, untuk kita bisa menjadi berdampak, untuk bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang sekitar kita. Thank you, Pak Beni. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhannya. Dan saya akan membacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Setiap pagi ada doa pagi dari Senin sampai Sabtu. Jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom di link Zoom yang sama seperti malam hari ini. Dan saya mengundang untuk sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam doa pagi ini, karena melalui doa pagi ini ada kekuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam tiap hidup kita, untuk kita belajar sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, ada hubungan intim sama Tuhan, dan saya percaya hari-hari yang akan kita lalui ada penyertaan dan pimpinan Tuhan yang selalu baru, selalu baik dalam hidup kita semua. Selanjutnya, minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy Triatna dengan tema mengelola dan memaksimalkan potensi pria. Ya, tadi kita sudah belajar tentang potensi dan kompetensi seorang pria, dan minggu depan kita akan diperlengkapi dengan cara mengelola dan cara memaksimalkannya potensi pria, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy Triatna. Selanjutnya hari Minggu ibadah raya, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Binsar Sagala dengan tema membagikan potensi Anda. Hari Minggu dibagi 3 ibadah, yaitu jam 6, jam 7.45, dan jam 4 sore. Saya juga mengundang Bapak-Bapak AMC semua di sini untuk bisa ikut gabung dalam ibadah raya Minggu melalui online dan onsite. Selanjutnya untuk memperlancar ibadah AMC via Zoom ini juga, saya berharap untuk teman-teman AMC untuk bisa mempersembahkan kolektenya melalui persembahan kolekte nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pengumuman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Pendeta Daniel Wiryadi untuk memberikan pencerahan tentang potensi dan kompetensi yang sudah di-sharingkan oleh Bapak Pendeta Beni Antonius. Silakan Pak Daniel, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Shalom rekan-rekan AMC semua. Suara saya kedengar? Dengar. Halo. Bisa ya? Bisa. Jelas, Pak. Nah, soalnya saya sedang ada di tempat anak saya di Setrasari. Oke. Dan handphone juga pas kebetulan tadi tidak mengeluarkan potensinya karena baterainya habis. Ya. Makanya kita perlu ada baterai dalam hidup kita, saudara ya. Dalam hati kita, Roh Kudus itu selalu ada selalu kita intim, selalu kita tenggelam dalam Roh Kudus, sehingga saya percaya kalau Roh Kudus yang meng-guide kita, Roh Kudus yang jadi coach kita akan dibawa ke banyak hal untuk kita dapat mengeluarkan potensi-potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, luar biasa. Terima kasih Bro Beni Antonius yang sudah menjadi berkat hambanya ini untuk AMC malam hari ini. Terima kasih hambanya, Bro Bengan. Tuhan berkati, ya, semakin Tuhan pakai jadi berkat terus. Amin, ya, amin. Lewat pelayanannya, dan malam hari ini kita sungguh diberkati. Ya, Tuhan itu
dikatakan memberi hidup yang berkelimpahan tadi kalau saya tidak salah dengar ya, betul ya. Jadi memang perlu hidup itu, Tuhan itu memberikan hidup yang berkelimpahan. Cukup itu untuk diri sendiri, tapi limpah pujian oleh Saudara Erik, ya hidup ini kesempatan untuk jadi berkat. Wah, luar biasa. Firman Tuhan boleh saling dengan pujian, dengan apa yang kita boleh renungkan malam hari ini, boleh menjadi sesuatu inspirasi untuk kita. Bahwa ketika potensi hidup kita, ya tadi potensi adalah sesuatu yang masih terbenam. Ya, kalau saya boleh kutip statement dari seorang hamba Tuhan bahwa potensi itu adalah bukan sesuatu yang sudah kita lakukan. Yang terpendam itu potensi. Yaitu sesuatu yang belum kita lakukan tetapi sesungguhnya kita bisa lakukan. Yaitu potensi, saudara. Ya, saya ulangi. Potensi itu ya, bukan sesuatu yang dinamakan potensi itu sesuatu yang sudah kita lakukan. Itu bukan potensi lagi. Tetapi sesuatu yang belum kita lakukan, ya, tetapi itu bisa kita lakukan, itu potensi. Itu perlu hidup kita tadi katakan memiliki, kalau Tuhan kasih kita berkelimpahan, hidup ini jadi berkat. Sehingga seluruh apa yang Tuhan investasikan dalam hidup saudara dan saya, itu dapat dieksplor keluar, dapat ditunjukkan keluar, dapat kita berikan untuk bermanfaat, untuk dekat, saudara, sampai habis. Maka ada satu statement katakan bahwa hidup ini harus full. Ya, hidup ini harus full. Nanti kita mati kosong. Kosong artinya sudah digali semua. Ya, jadi life is full, die empty. Ya, jadi hidup full dengan apa? Full dengan kapasitas, full dengan segala potensi, kompetensi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Semuanya sudah jadi berkat. Mati, kita sudah semuanya kosong. Dan kita sudah memberikan yang terbaik kemuliaan Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan, sabaslah, hei hamba yang baik dan benar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanku. Maka setiap pria-pria saya percaya, kalau firman Tuhan malam hari ini sudah jadi berkat bagi saudara dan saya, kiranya boleh memotivasi kita semua untuk kita semua jadi berkat hidup ini. Keluarkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ada kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk hidup kita menjadi berkat. Keluarkan semuanya. Saya percaya ketika kita beri itu semuanya, Tuhan akan beri, akan berkelimpahan dalam hidupmu. Dan Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan berkati semua. Ya, kita akan akhiri dalam doa. Saya mohon kalau ada Pak Jimmy Priyatna akan tutup dalam doa. Sudah live. Kalau masih ada. Sudah live, Pak. Sudah live. Ada hambanya Pak Larmian? Sinyal jelek, nggak bisa masuk. Udah live juga. Ada Tidak jelek. Dedi Kaleb. Ada Diki? Sudah live juga. Sudah live juga. Ada Bro Dedi Kaleb. Ada Bro Dedi. Ada Pak Dedi. Ada Pak Ya, silakan Bro Dedi Kaleb. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur jikalau malam hari ini kami diberikan kesempatan yang sangat indah sebagai kaum prianya Allah boleh sama-sama berkumpul. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan, kami dimampukan untuk menggali seluruh potensi yang ada di dalam kami Tuhan, sehingga kami tahu hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Ampuni seringkali
kami salah Tuhan. Seringkali kami terintimidasi oleh si jahat, tapi kami percaya malam hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang sudah Tuhan berikan kepercayaan melalui talenta yang Tuhan titipkan kepada kami, untuk kami sungguh-sungguh boleh kami gali dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Malam hari ini kami sepakat Tuhan berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan melayani, mulai dari saudara Erik Yonatan yang sudah memimpin kami memuji menyembah-Mu Tuhan, juga Willy sebagai moderator Tuhan, juga hamba-Mu Bapak Beni Antonius Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Baik Rapi sebagai host Tuhan, kami percaya dan Tuhan juga memberkati Saudara Haiki sebagai koordinator AMC Tuhan. Tuhan lebih memakai, Tuhan lebih mengurapi Tuhan. Tuhan terus menambahkan kapasitas yang datang daripada Tuhan. Ada hikmat dan pewahyuan menyertai seluruh para hamba-hamba-Mu Tuhan. Allah memagari, Allah menjagai, sehingga dimanapun para hamba-hamba-Mu berada Tuhan, sungguh-sungguh boleh menjadikan saluran berkat buat banyak orang dan nama-Mu yang dipermuliakan. Kami percaya kami yang hadir saat ini, sungguh-sungguh kami telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Tuhan juga memakai Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel, Tuhan dengan pengurapan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Pak Edi. Terima kasih.